Selamat pagi semua. Selamat pagi. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Ya, apa kabar semua hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat Tuhan yang masih dinyatakan dalam kehidupan kita, sehingga hari ini kita masih ada menikmati kehidupan kita. Dan hari ini hari Minggu tanggal 30 Mei tahun 2021, kita berjumpa lagi dalam rangkaian ibadah Gereja Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam. Dan mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita semua untuk masuk dalam pelayanan ibadah di pagi hari ini bersama dengan Enci Ruth, Enci Tenti, Enci Pena, Enci Wati, dan Engkurei. Kami akan menuntun adik-adik sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu dan keluarga di rumah dalam ibadah di pagi hari ini. Dengan penuh sukacita, Enci undang semua berdiri. Kita akan memuliakan Tuhan di pagi hari ini dengan satu pujian, Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, kita angkat lagi sebuah pujian. Mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Adik-adik yang sangat dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita berdoa memulaikan ibadah ini. Mari berdoa. Ibadah gereja anak pagi hari ini kiranya mau jadi dalam nama Bapa, Anak, dan penghentaran kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam pengakuan dosa, kita akan memuji Tuhan lagi dengan menyanyi sebuah pujian. Tuhanku satu, namanya Yesus.
satu, namanya Yesus, Juru Selamatku. Namanya Yesus, Dia nomor satu dalam hatiku. Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa yang baik, yang adalah sahabat sejati kami, terima kasih banyak untuk setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan masih memberikan nafas hidup, kekuatan kesehatan untuk kami nikmati. Tuhan Bapa kami dalam surga saat ini, selaku manusia biasa, orang-orang yang penuh dengan salah dan dosa dalam kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami mau mengaku akan setiap salah dan dosa yang kami perbuat, yang menyakiti hati mama dan papa kami, menyakiti hati kakak adik kami, enci, engku, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah kiranya Tuhan mengampuni kami semua akan setiap salah dan dosa kami, membaharui hidup dan pribadi kami masing-masing, sehingga kami menjadi pribadi yang bertobat dan mau melangkah di hari-hari ke depan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kehidupan kita, sehingga Ia sudah memberkati kita dengan menebus semua kesalahan kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Dan sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, nanti torang mau duduk sebentar satu kali, Kang. Torang mau menyanyi dulu satu lagu, Ku Ingin Dengar Cerita. Dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Semua dipersilakan duduk dan semua duduk tenang. Kita akan masuk dalam pelayanan firman pagi ini, dan firman Tuhan saat ini akan dituntun oleh Enci Tenti Bimbang Naung. Ya, shalom. Selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bertemu kembali, dan Cik Tenti percaya semuanya dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Ya Aba ya Bapa, kami terus bersyukur kepadamu di pagi yang indah ini, karena kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Kami masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah, kami boleh memuji-muji dan menyembah Engkau lewat puji-pujian kami. Dan kami percaya ketika pujian kami, penyembahan kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, di situ pula Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap pribadi kami, sehingga kami juga meyakini bahwa ketika Roh-Mu bekerja di dalam setiap pribadi kami diberikan kekuatan saat ini juga untuk mampu memahami setiap perkataan firman-Mu yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Bapa yang bekerja, Bapa yang akan memberikan kami kekuatan, bahkan hati seorang hamba untuk boleh duduk tenang, diam sejenak, mendengarkan-Ku berbicara lewat firman-Mu bagi kami semua, sehingga ketika kami boleh mendengar firman-Mu, kami juga dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pelaku firman yang setia, dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terdapat dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat 8 ya. Karena dia tidak terlalu banyak kan dari pembacaan, orang mau baca aja semua sambil berbalas-balasan ya. Nanti selesai ini Tora akan menyaksikan pemutaran video cerita tentang pokok anggur yang benar. Bersama-sama kita baca firman Tuhan ini, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 dibaca secara berbalas-balasan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Adik-adik, sebelum kita tiba pada renungan, silakan adik-adik menyaksikan dulu video berikut ini. Bina Anak Pelajaran 22, Minggu, tanggal 30 Mei tahun 2021. Tema, Perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Judul, Dari Allah dan bagi Allah. Penekanan, anak-anak berasal dari Allah, terhubung dengan Allah, dan berbuah bagi kemuliaan Allah. Bacaan Alkitab, Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ayat hafalan, Yohanes 15, ayat 7 dan 8. Anggur adalah tanaman buah berupa tumbuhan yang tidak berbatang besar, dan kadang berdaun besar yang merambat. Buah anggur berbentuk bulat kecil, berwarna merah, ungu, atau hijau. Panjang tanaman ini dapat mencapai 10 meter. Daunnya bulat dengan pinggir bergerigi dan ujung melancip. Tanaman ini di Israel dapat diolah menjadi minuman yang terkenal, dan biasa dihidangkan kepada orang penting atau raja. Bahkan biasa dihidangkan pada pesta perkawinan. Kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang tanaman anggur ini. Mari kita dengarkan ceritanya.
Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sebutkan kitab, pasal dan ayat dari bacaan hari ini. Sebutkan judul perikop bacaan hari ini. Bagian mana dari cerita tadi yang adik-adik sukai? Apa yang adik-adik rasakan saat mendengar cerita tadi? Tanaman apa yang menjadi pokok pembicaraan dari cerita tadi? Jelaskan apa yang dilakukan terhadap cabang yang tidak menghasilkan buah, dan yang menghasilkan buah. Tanaman anggur adalah tanaman yang sudah dikenal sejak zaman Tuhan Yesus. Dan tanaman ini memang digunakan sebagai minuman yang biasa dikonsumsi pada pertemuan atau pesta-pesta. Tanaman ini adalah tanaman merambat yang memiliki banyak cabang. Dan dari cabang-cabang dihasilkan buah anggur. Apa yang membuat tanaman anggur dapat berbuah lebih banyak lagi? Cabang-cabang dibersihkan dan terus menempel pada pokok anggurnya. Kita hidup bersatu dengan Tuhan Yesus, sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah kemuliaan Tuhan, yaitu hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan kita berasal dari Tuhan, dan terhubung dengan Tuhan seperti cabang dan pokok anggur. Ketika kita terhubung dengan Tuhan Yesus, maka kita akan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Ya adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sekali lagi Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali boleh membaca firman Tuhan. Dan pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini DP judul apa Goten? Pokok anggur yang benar. Tadi orang sudah baca bersama dari ayat 1 sampai ayat 8. Dan lebih lengkap juga orang sudah menyaksikan video tentang cerita pokok anggur yang benar. Mungkin yang buat kakak-kakak yang sudah tahu membaca, untuk video tadi itu untuk adik-adik ya, yang belum tahu membaca, tadi sudah menyaksikan cerita tentang pokok anggur yang benar lewat video. Nah adik-adik yang berkati oleh Tuhan Yesus, siapa tahu buah anggur? Ada yang tahu? So pernah makan anggur? So pernah. Incik le, so pernah. Nah biasanya anggur itu yang orang makan warna apa? Paling banyak warna ungu Kang. Ada juga warna hijau, toh? DP rasa bagaimana? Manis-manis, asam-asam Kang. Sedap toh? Ya sedap. Nah adik-adik di Cereme ini, di Yarden ini ada yang tanam buah anggur?
Ya ndak ada Kang. Buah anggur itu langka Kang. Dia ya ndak ada Pak Tora. Pokoknya nyak pernah orang lihat ada yang tanam buah anggur. Nah, yang Inci Tenti tahu dan mungkin adik-adik bersama guru-guru sekolah minggu tahu, untuk menghasilkan buah anggur yang baik tentunya harus ada perawatan toh. Sama dengan tanaman toh, tanaman bunga di rumah. Siapa di sini ada tanaman? Ada toh, pasti semua ada. Nah, torang jaga lihat mama-mama di rumah kalau tanam bunga pasti supaya tanaman bunga itu bertumbuh subur, dia harus disiram, dirawat, dikasih bersih, yang kering-kering itu dibersihkan. Sama juga seperti perumpamaan pokok anggur yang benar ini. Tadi orang baca bersama, yang dimaksud dengan pokok anggur ini siapa tahu? Pokok anggur ini adalah Tuhan Yesus. Kalau DP ranting-ranting itu siapa? Ranting-ranting itu adalah torang ya manusia. Jadi pembacaan ini mau memberikan pemahaman bahwa torang ranting cabang Kang, biasa kan torang jaga cumu cabang Kang, tidak dapat tinggal kalau tanpa bergantung pada pokok anggurnya toh. Kalau buah anggur, ranting itu tidak dapat berbuat apa-apa tanpa menempel pada batang toh. Batang. Kalau ada ranting berarti ada batang. Cabang. Dor bilang kok cabang Kang? Iyo, kalau cabang. Adik-adik tahu dan guru-guru sekolah minggu tahu semua cabang. Nah, ketika batang itu dialiri makanan, dialiri air, pasti dia akan sampai kepada cabang, toh? Seperti itu. Sama seperti torang, ya. Kalau torang tidak hidup di dalam Tuhan, torang tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Amin. Inci Tenti tadi sempat merenung begini. Contohnya selain anggur, adik-adik pernah lihat tak ibu hamil? Ada toh? Satu orang sering lihat ada hamil. Di dalam perut ibu hamil itu ada apa? Cabang bayi. Kalau si ibu atau DP mama makanan, pasti akan sampai kepada cabang bayi. Cabang bayi itu akan bertahan hidup kalau DP mama rajin juga makan, toh? Rajin minum vitamin, toh? Pokoknya makan makanan yang bergizi sampai cabang bayi itu akan hidup sampai saatnya dia akan keluar dari kandungan. Nah, seperti itulah kita umat manusia. Tanpa ada Tuhan hadir dalam torang kehidupan, torang tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Nah, kehadiran Tuhan itu dapat kita saksikan lewat bagaimana firman Tuhan itu hidup di dalam torang kehidupan. Bagaimana torang bisa tahu tentang firman Tuhan? Torang harus membaca. Toh? Iyo, mesti baca. Siapa di sini jaga baca firman Tuhan di rumah? Ya, puji Tuhan, ternyata banyak yang membaca Alkitab kan di rumah, baik anak-anak maupun guru-guru sekolah minggu. Nah, ketika orang rajin membaca firman Tuhan, rajin merenungkan firman Tuhan, maka disitulah Tuhan menyatakan isi hatinya kepada kita, ya.
Semua yang Tuhan mau dalam hidup kita itu yang Tuhan ungkapkan lewat firman Tuhan. Dan yang Tuhan mau ketika orang mendengar firman Tuhan, isi hati Tuhan, orang harus melakukan itu. Ya, kalau Tuhan bilang A, mesti bekeng A, jangan bekeng B. Jadi seperti itu. Sehingga ketika firman Tuhan hidup dalam orang kehidupan, alias orang lakukan setiap firman Tuhan yang disampaikan, maka firman Tuhan berkata apa? Mintalah. Firman Tuhan bilang apa tadi? Apapun yang kamu minta, kamu akan menerimanya. Dalam ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, di dalam Tuhan, dan firman Tuhan tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Gampang tuh sebenarnya. Tinggal dengar atau baca. Kok? Apa? Tinggal di dalam firman, alias lakukan itu firman Tuhan dalam Torah kehidupan. Sehingga apa yang orang minta di dalam doa, Tuhan akan memberikannya. Ada amin? Amin. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini akan memberikan orang semangat terus untuk tetap mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi lewat mencintai firman-Nya, rajin baca firman Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin seringkali orang disibukkan dengan berbagai kegiatan di luar rumah, ya. Mari walaupun orang sibuk, luangkan waktu sejenak untuk baca firman Tuhan. Adik-adik sibuk dengan bermain, adik-adik sibuk dengan bermain game, toh lebih banyak pegang HP, selalu bermain game atau bauni YouTube. Nah, hati-hati nih. Lain kali iblis juga pakai lewat HP. Jadi mulai dari sekarang, ketika orang tahu kebenaran firman Tuhan ini, mari luangkan waktu lebih banyak. Apalagi adik-adik yang tidak kerja, tuh yang tidak sibuk-sibuk sama dengan mama dan papa di rumah, tuh di tempat kerja. Adik-adik paling banyak waktu di rumah. Mari berikan waktu untuk Tuhan, dengarkan firman Tuhan, dan jangan lupa lakukan setiap perintah firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita minta kepada Tuhan, kita akan menerimanya. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Amin. Ya, sekolah minggu yang dikasih Tuhan, tadi orang so dengar firman, so saksikan video tentang cerita tentang pokok anggur yang benar, dan ada bagian dari ayat firman Tuhan itu yang sudah disusun dalam bentuk lagu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Mari orang mau menyanyi itu dengan penuh sukacita dengan gerakan yang benar. Enci undang semua berdiri. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah
Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, silakan duduk dan kita akan mempersiapkan persembahan kita. Mari memberi persembahan dengan sukacita karena Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberi persembahan dengan penuh sukacita. Sementara itu kita menyanyi lagu persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati Persembahan kami. persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Ya adik-adik guru sekolah minggu bersama orang tua, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami terus bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau sungguh baik bagi kami. Kesetiaan-Mu terbukti hingga saat ini Tuhan. Kami sangat bersuka cita, kami telah diberkati dengan kebenaran firman-Mu yang begitu indah. Jadikanlah kami anak-anak-Mu Tuhan yang menjadi ranting, yang selalu memiliki buah di dalam kehidupan kami, rajin baca firman Tuhan, bahkan setia melakukan setiap perintah firman Tuhan dalam hidup kami. Biarlah hidup kami semakin berbuah banyak bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk saat ini juga kami bersyukur kami boleh memberi persembahan. Kami percaya Tuhan yang sudah lebih dahulu memberkati kehidupan kami dengan berkat yang begitu melimpah. Terima kasih Bapa. Ajar dan mampukan kami terus untuk selalu mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terlebih mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Kami terus bersyukur, berdoa kepadamu untuk pekerjaan pelayanan Komisi Anak Jemaat Yaden. Sampai saat ini Tuhan, kami percaya kami masih boleh ada, kami masih boleh bergerak, semua karena campur tangan-Mu Bapa. Dan kami terus memohon Tuhan, berikan kami semangat terus, memberikan kami terus kekuatan, kemampuan untuk berjalan di dalam Engkau, dalam melaksanakan setiap program pelayanan anak sekolah minggu di jemaat ini di tahun 2021. Kami percaya Tuhan berada di depan kami, berjalan bersama dengan kami. Tuhan yang menuntun kami sehingga benar-benar setiap pelayanan yang kami laksanakan sebagai komisi, sebagai guru sekolah minggu, benar-benar menyentuh setiap hati bahkan kehidupan anak-anak sekolah minggu yang kami layani di jemaat ini Tuhan. Diberkati setiap program pelayanan ke depan, ibadah-ibadah gereja anak lewat pembuatan video, bahkan ibadah-ibadah guru sekolah minggu tingkat wilayah. Tuhan campur tangan, Tuhan yang akan terus menghimpun kami semua, anak-anak bahkan guru-guru sekolah minggu untuk boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Diberkati komisi anak mulai dari ketua, penatua Jiwarni bersama anggota komisi bahkan guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai 22. Kami percaya kami sudah diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami memiliki talenta karunia yang luar biasa dari Tuhan, dan kami siap Tuhan pakai lebih luar biasa lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengurapan-Mu Tuhan turun atas setiap pribadi guru-guru sekolah minggu. Biarlah kami dimampukan oleh Tuhan untuk tetap terus menjaga kekudusan hidup kami, sehingga dalam setiap kehidupan kami
kami boleh menjadi firman yang hidup bagi setiap kehidupan anak-anak yang kami layani, bahkan setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga, kerana Engkau berkenan juga memberkati kehidupan bangsa negara kami, Indonesia yang tercinta ini. Dalam tangan Tuhan kami mau serahkan seluruh perjalanan pembangunan bangsa kami, mulai dari pemimpin tingkat pusat sampai ke pelosok desa. Tuhan mengurapi, Tuhan menjamah, Tuhan yang memakan mereka luar biasa untuk menjadi berkat bagi kehidupan bangsa ini. Untuk anak-anak sekolah minggu Jemaat Yaden yang mungkin dalam keadaan sakit, mereka yang mengalami pergumulan hidup sehingga mereka tidak bisa beribadah bersama-sama di pagi hari ini. Tuhan tahu setiap keadaan mereka, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka rasakan, Tuhan lebih tahu. Sebab itu kami memohon dalam kerendahan hati, Tuhan menjamah setiap bagian tubuh yang sakit. Tuhan memberikan selalu kelegaan, memberikan sukacita damai sejahtera dalam setiap kehidupan mereka, baik pergumulan sakit maupun apapun itu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan, bahkan kelepasan, memberikan kesembuhan, pemulihan terbaik dari Tuhan, sehingga kehidupan anak-anak ini Tuhan boleh jadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua, guru-guru sekolah minggu bersama orang tua, diberikan kami kekuatan kemampuan untuk mampu menjadi berkat dalam kehidupan anak-anak yang kami layani. Terima kasih Bapa di surga, kehidupan pelayanan Jemaat Yaden ke dalam tangan Tuhan kami mau bawa semua program-program pelayanan jemaat ini Tuhan, panitia pembangunan, panitia pemilihan, pelayan khusus, semuanya diurapi oleh Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa, sehingga setiap apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, semata-mata hanya untuk Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Bapa, terpuji Engkau Allah kami yang hidup. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semua hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami, bukan kehendak kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan hanya bagi-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur serta mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kita akan tutup ibadah kita saat ini. Enci undang semua berdiri. Sebelum kita masuk dalam doa penutup, kita akan menyanyi lagu Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Yes. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kita akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Sekali lagi. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kita akan berbuah. Mari semua kita menerima berkat Tuhan, kita berdoa.
Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sudah menyertai kami dalam persekutuan ibadah gereja anak di pagi hari ini, sehingga ibadah kami ini dari awal sampai berakhirnya boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang senantiasa asalnya dari Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai dan memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Iya, adik-adik dipersilakan duduk. Ibadah kita sudah selesai dan selanjutnya kita akan mendengarkan informasi pelayanan oleh Encik Pena. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Informasi pelayanan yang pertama, ibadah gereja anak tetap dilaksanakan lewat video di kolom atau di rumah masing-masing. Dan untuk ibadah guru sekolah minggu hari Jumat, kita akan mengunjungi guru sekolah minggu kolom 20, pelaksana ibadah guru sekolah minggu kolom 19. Dan di minggu pertama bulan Juni ada kunjungan anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu aras wilayah. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan nanti akan diinformasikan lewat grup guru sekolah minggu Gemim Yarden. Demikian informasi pelayanan. Dan kita akan berpisah dan akan berjumpa lagi minggu depan. Shalom. Damai di hati.